Hai guys, buat kalian yang sekarang baru masuk-masuk usia dewasa gitu ya, usia ya awal 20-an lah, 20 sampai 24, 25 gitu ya. Gue mau nanya deh, waktu kalian masih kecil dulu, bayangan kalian soal orang dewasa tuh gimana sih? Kalau gue, waktu gue kecil ya, gue tuh selalu mikir semua orang dewasa itu punya semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan gue. Mulai dari orang tua gue, kemudian siapapun lah yang gue temuin di jalan, saudara gue, atau ya orang random yang gue temuin di supermarket gitu. Gue rasa gue tuh dulu mikir bahwa apapun yang gue tanyain mereka pasti bisa jawab. Mereka udah dewasa gitu, udah tahu hidup tuh harusnya ngapain. Tapi yang gue temui adalah ketika gue masuk usia 20-an, gue tuh nggak kayak gitu. Gue masih jauh dari kata-kata gue ngerti hidup tuh mesti dibawa kemana. Gue ngerti berbagai hal dalam hidup, kayak gue harus ngapain gitu. Gue cari kerja gimana caranya, gue mesti nikah sama orang kayak gimana caranya bayar pajak, dan lain sebagainya. Kalian ngalamin itu nggak? Kalau kalian ngalamin itu, rasanya takut nggak sih buat jadi orang dewasa beneran? Iya nggak? Kalau kalian ngerasain itu, simak video sampai habis ya, karena gue bakal bahas apa sih yang bikin kita tuh kayak syok-syok takut gitu buat jadi orang dewasa, terutama di usia-usia yang tadi gue bilang ya, usia 20 sampai 25 tahun. Oke? Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, gue mau ngangkat sedikit mengenai SpongeBob SquarePants. Lu tau lah ya SpongeBob SquarePants. Yang itulah, yang apa namanya, sebuah spons yang hidup di dasar laut di dalam sebuah nanas gitu kan. Nah, SpongeBob SquarePants itu tuh, ya dibilang kartun berfaedah ya nggak juga ya, nggak banyak juga pendidikan yang bisa diambil dari situ gitu. Cuman, sesuatu yang menurut gue menarik ya, menurut gue SpongeBob SquarePants itu tuh menggambarkan bagaimana anak-anak itu melihat orang dewasa. Dan sebaliknya, melihat bagaimana orang dewasa memandang anak-anak. Buat kita yang udah mulai masuk usia dewasa gitu ya, buat kalian mungkin yang baru masuk ke usia-usia quarter life crisis gitu, atau yang udah tua kayak gue gitu, kita tuh ngeliat anak-anak tuh kayak SpongeBob. Kayak bocah, ketawa-ketawi doang, hidupnya kagak ada bebannya gitu kan. Sebaliknya, waktu kita kecil, orang dewasa tuh kayak Squidward sama Mr. Krabs aja gak sih? Kita tuh makin dewasa, makin tua gitu ya, sama tuh makin relate deh sama Squidward ataupun Mr. Krabs. Padahal dulu pas kita masih kecil dan nonton SpongeBob kayak, kenapa sih orang-orang ini aneh banget gitu? Kalau nggak percaya, coba deh, sekarang lu lihat hidup lu deh. Lu lebih bisa relate kemana coba? Ke SpongeBob apa ke Squidward? Squidward itu, ya lu tau lah ya, kerjanya tuh pundung terus gitu. Cemberut, capek, kerja juga ya males-malesan, karena nggak sesuai aja sama apa yang dia mau gitu. Sementara Mr. Krabs, ya yang dia pikirin cuma satu, duit gitu. Sekarang coba deh, lu lebih relate kemana di usia sekarang? Squidward, Mr. Krabs atau SpongeBob? Gue rasa jarang di antara kalian yang masih bisa relate ke SpongeBob. Kebanyakan dari relate-nya kalau nggak ke Squidward, ya ke Mr. Krabs. Masalahnya, apa iya jadi dewasa tuh harus kayak gitu? Antara jadi Squidward yang hidupnya pundung doang, atau jadi Mr. Krabs yang hidupnya tuh cuman duit doang gitu? Harus gitu nggak? Enggak kan? Pasti ada deh cara jadi dewasa yang bener, yang nggak kayak Squidward, nggak kayak Mr. Krabs. Iya nggak sih? Dan ya sebetulnya sejujurnya ya, tidak semua orang tuh seperti itu sih. Tidak semua orang jadi Squidward atau Mr. Krabs. Ada aja sih yang bisa jadi dewasa dengan sehat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada orang-orang kayak kita gitu yang di usia 20-an awal somehow takut aja jadi dewasa gara-gara banyak keanehan-keanehan di sekitar kita yang bikin kita ngerasa, duh usia dewasa kok nggak asik ya gitu. Kenapa gue malah jadi Squidward gitu. Dan menurut gue, kalau misalkan ditarik sebuah benang merah gitu ya, apa sih alasan orang tuh jadi kayak syok terus takut buat menghadapi usia dewasa? Menurut gue, secara garis besar, itu ada 3 alasan. Nah, alasan pertama apa? Alasan pertama adalah orang-orang kayak gini biasanya pas kecil tuh nggak punya sebuah sosok ya di hidup dia, orang dewasa yang hidupnya tuh ideal gitu. Contohnya gini, coba lu bayangin deh, kalau lu ada di keluarga, di mana orang tua lu tuh ya, ngerasa hidup mereka tuh kayak susah banget. Sering banget curhat sama kalian. Oh nak, hidup itu berat gitu. Nak, nanti kalau udah gede kamu baru tahu rasanya gitu. Lu pikir deh, kalau lu jadi anak di keluarga itu, lu mau gak jadi orang dewasa? Karena orang dewasa di depan lu, orang tua lu dua-duanya, itu ngomongnya kayak orang dia jadi dewasa tuh berat banget. Kan jadi males ya, ngapain gue jadi orang dewasa, anjir, ntar jadi berat hidup gue. Nah, itu yang terjadi kalau misalkan tidak ada sosok di hidup kita yang menghadapi usia dewasa tuh dengan sehat dan positif. Jadinya ya udah, bayangan kita soal usia dewasa ya jadi mengerikan kan. Nah, ya udah, takutlah kita jadi buat dewasa gitu kan. Itu kemungkinan pertama. Jadi nggak ada sosok. Orang tua lu dua-duanya juga tidak memandang hidup dewasa tuh yang sehat dan ideal gitu ya. Kemudian juga sekitar lu mungkin nggak ada saudara, mungkin juga lu nggak akrab sama orang dewasa lain yang tahu gimana caranya hidup dengan ideal, sehat dan bahagia. Yang kedua, mungkin ada sih orangnya, mungkin ada gitu orang sekitar lo, tapi nggak pernah ngajarin lo aja.
Mungkin sebetulnya orang tua lu cukup ideal gitu ya, cukup berhasil sebagai manusia, secara ekonomi cukup gitu kan, punya temen ngobrol gitu, kemudian hubungan mereka baik-baik aja, tapi nggak pernah ngajarin lu juga gitu. Atau ya mungkin bukan orang tua, siapa gitu kan, kelihatannya baik-baik aja sih, cuma lu nggak pernah belajar dari mereka gitu. Ya mau gimana, nggak dapet apa-apa kan, cuma tahu, oh dia tuh kayaknya hidupnya enak ya, dia kayaknya hidupnya bagus ya, aku pingin kalau besar kayak papa, punya uang cukup, kemudian hidupnya enak gini gitu. Tapi lu cuma tahu itu doang, gue pingin jadi kayak dia, tapi lu nggak pernah belajar apa sih yang dilakukan supaya hidupnya kayak gitu. Itu kemungkinan kedua. Jadi ada orangnya tapi nggak ngajarin. Kemungkinan ketiga, ada orangnya, dia ngajarin tapi lo gagal melakukan transisi. Nah, transisi itu apa? Transisi itu gini misalnya. Yang paling simpel deh. Coba deh, berapa banyak di antara kalian yang zaman sekolah gitu ya, dilarang pacaran sama orang tua? Zaman sekolah, zaman kuliah gitu. Tapi begitu lulus ditanya, kapan lo mau nikah gitu. Transisinya nggak ada gitu. Kita bertahun-tahun ya, kita tidak pernah diberi kesempatan buat belajar gimana caranya bersosialisasi sampai kita bisa nemu orang yang tepat buat kita jadiin pasangan. Terus tiba-tiba, dituntut udah mau nikah gitu kan, udah punya calon, berarti udah, lu kalau mau nikah artinya kan lu punya calon ya, artinya lu tahu gimana cara PDKT, lu tahu gimana cara milih orang, dan lain-lain. Which is sebetulnya menurut gue nggak salah-salah banget gitu. Kalau misalkan lu pas zaman sekolah, ya jangan pacaran dulu. Menurut gue nggak salah-salah banget. Yang penting adalah the minute larangan itu berakhir gitu ya, udah kamu udah boleh main sama gebetan segala macam, tidak ujuk-ujuk dituntut, ya udah kamu harus nikah. Dan banyak hal kayak gitu kan sebetulnya kan, nggak cuma masalah perjodohan, masalah finansial juga. Buat kalian yang dari kecil nggak pernah nabung tuh ada dua ya kemungkinannya. Pertama, orang tua lu segitu tajirnya, jadi kayak ya udah nggak perlu nabung juga duit datang sendiri gitu. Atau yang kedua, orang tua lu segitu miskinnya sampai lu nggak punya uang jajan buat ditabung gitu. Terus tiba-tiba lu lulus, lu kerja, lu punya duit gitu, lu nggak pernah belajar nabung sama sekali, tiba-tiba lu pegang duit, gue mesti diapain gitu kan, ya boros lah hidup lo. Dan banyak hal lainnya. Kerja juga, kalau misalkan dari zaman sekolah, ya cuma sekolah doang gitu kan, nggak ikut organisasi atau apapun, terus habis itu nggak pernah magang gitu kan, tiba-tiba lu masuk dunia kerja yang bukan cuma belajar gitu yang dilakukan, bingung kan. Jadi itu kemungkinan ketiga. Sebetulnya mungkin ada orang-orang sekitar lo yang mau ngajarin lo, tapi somehow transisinya salah. 3 hal tadi menurut gue adalah dasar yang bikin orang jadi kayak mau dewasa tapi sulit gitu. Gimana? Jadi menurut gue, sesuatu yang bisa kita lakukan sekarang buat kalian nih yang udah terlanjur masuk ke usia 20-an tapi belum mengalami 3 hal tadi, terus sekarang jadinya panik sama usia dewasa, menurut gue kembali ke prinsip dasar 1%, yaitu nggak ada yang namanya kata terlambat. Mungkin ya, lu masuk usia 20-an kurang bekalnya gitu dibandingkan orang lain yang mengalami 3-tiganya. Artinya dari kecil gitu kan, keluarganya dia tuh sebenarnya keluarga yang cukup oke, orang tuanya tuh dewasa dengan benar, ngajarin anaknya, kemudian ditransisiin. Jadi dari kecil udah belajar nabung gitu kan, dari zaman sekolah tuh udah belajar organisasi, kemudian kuliah magang gitu. Jadi lulus ya udah smooth aja gitu transisinya. Mungkin lu nggak seberuntung itu gitu. Bisa jadi lu nggak seberuntung itu karena dulu nggak tahu aja bahwa itu penting gitu kan, which is bukan salah lu juga. Tapi, menurut gue, untuk kayak gini-ginian ya, lebih baik terlambat 1-2 tahun dibandingkan lu terlambat 30-40 tahun. Karena, kalau lu ngeliat gitu ya, lu sekarang mulai, lu sadar, oke, gue udah ini nih, gue telat nih, gue udah usia segini, tapi gue belum mengalami transisi yang baik gitu. Gue masih banyak hal di luar sana yang gue nggak tahu. Menurut gue, lu mulai sekarang buat belajar, itu nggak apa-apa. Karena banyak sekali orang, inget, banyak orang yang sudah sampai tua, itu tetap jadi Squidward, tetap jadi Mr. Krab, sampai usia pensiun. Kalau nggak percaya, lihat saudara-saudara lu. Gue yakin salah satu om lu itu masih kayak Squidward, padahal udah usia pensiun. Ada juga yang masih kayak Mr. Krab, padahal udah usia pensiun gitu kan. Bahagia nggak sih hidup jadi kayak Squidward atau Mr. Krab gitu? Enggak kan? Nah, makanya mulailah sekarang. Nggak apa-apa terlambat sebentar, daripada lu sampai pensiun nanti kagak dewasa-dewasa juga gitu kan. Dan inget, bertahap aja. Let's say tadi ya, aspek hidup manusia tuh banyak ya, by the way ya. Lu nggak cuma hitam putih, oh gue nggak dewasa nih gitu kan. Aspek hidup manusia tuh ya, lu bisa mulai ngomongin dari ekonomi gitu. Lu bisa ngomongin dari masalah ikatan sosial, lu punya temen atau enggak, lu punya pasangan atau enggak. Terus kemudian dari kematangan emosi, dari kemampuan berpikir, dan banyak hal lainnya gitu. So, it's okay buat take your time. 1 langkah aja dulu. Coba pikirin dulu gitu, apa sih yang menurut lo paling kurang banget dari diri lo, sampai lo ngerasa, aduh gue tuh jauh banget nih dari kata dewasa, karena gue gak punya ini. Mulai dari benerin itu aja dulu. Yang lain nanti, masih ada waktu, hidup lo masih panjang. Gue assume yang nonton ini usia 20-25 tahun gitu ya, early 20s gitu ya. Jadi hidup lo masih panjang. Tenang aja, lo pensiun ya, masih umur 55 tahun gitu, lo masih 30 tahun lebih. Bahkan kalau misalkan kita lihat usia dewasa lo ya, paling baru jalan berapa tahun, 1-2 tahun dari 30-an tahun usia dewasa gitu. Masih kecil banget waktu lo yang udah lo consume. Jadi jangan banyak-banyak waktu yang dibuang, mulai dari sekarang.
Kalau lo nggak tahu mulai dari mana, langkah pertama yang bisa lakukan adalah subscribe 1%. Kenapa 1% ada gitu? Karena kita sadar banget ada banyak hal-hal penting buat hidup lo yang nggak ada yang ngajarin. Keluarga lo nggak ngajarin, sekolah lo nggak ngajarin, terus lo belajar dari mana gitu kan? Ya, ada orang-orang yang beruntung gitu ya, keluarganya ngajarin, sekolah ngajarin gitu. Tapi banyak yang nggak beruntung, that's why 1% ada. Kita bantu ngajarin kalian. Mulai dari video-video kita nih, channel YouTube kita gitu ya, lu banyak banget videonya mengatasi berbagai masalah hidup yang harusnya lu tahu, tapi nggak pernah belajar aja gitu. Versi lebih detail dari konten-konten kita, selain daripada YouTube, juga ada di blog kita, tinggal buka website kita aja di 1%.net. Ataupun kalau lu butuh lebih dari sekedar materi pembelajaran, lu butuh ngobrol sama orang-orang yang bisa ngasih arahan buat lu, mulai dari mana sih lu menjalani kehidupan dewasa ini biar nggak ambiar gitu. Kita punya layanan konsultasi bersama mentor, cek juga di website kita 1%.net. Linknya ada di description box kalau misalkan lu nggak mau ketik sendiri gitu ya. Ya udah, sekian dulu dari gue Rizky dari 1%. Bye.